Iya, selamat berjumpa kembali ya teman-teman di channel YouTube Merpati Indonesia, channel yang membahas seputar merpati, channel untuk sharing seputar merpati, berbagi pengalaman dan tanya jawab soal merpati ya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di video kali ini saya masih akan berbicara seputar Q&A ya teman-teman, question and answer ya teman-teman, atau tanya jawab ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan ya teman-teman, pertanyaan dari teman-teman di luar sana yang bertanya kepada saya ya teman-teman. Nah, yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, saya hanya akan menjawab yang saya tahu berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Jadi di sini saya menjawab bukan bermaksud menggurui atau apapun ya teman, enggak ya teman-teman. Jadi saya mohon maaf nanti bila jawaban saya kurang memuaskan ataupun kurang lengkap ya teman-teman. Mohon dibantu ya teman-teman, untuk jawaban-jawaban saya nanti yang ada kurang-kurangnya teman-teman bisa bantu saya di kolom komentar ya teman-teman. Langsung saja ya teman-teman. Ini ada teman-teman di luar sana ya teman-teman yang bertanya kepada saya seputar merpati. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu dari Mas Indra Godam ya teman-teman. Mas Indra Godam itu bertanya, apa merpati tombrang tidak boleh dianakin? Nah, untuk pertanyaan apa merpati tombrang tidak boleh dianakin, jawabannya boleh ya teman-teman. Merpati tombrang boleh dianakin. Nah, tapi biasanya untuk merpati tombrang itu dia itu akan dianakin setelah dia itu pensiun ya teman-teman, atau sudah tidak dijadikan player, seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya itu boleh merpati tombrang itu dianakin, itu boleh sekali ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang punya merpati tombrang boleh dianakin ya teman-teman. Tapi biasanya pada umumnya itu pemain tombrang hanya akan mengambil anak-anaknya itu ketika merpati tombrang itu sudah tidak jadi player ya teman-teman, atau sudah pensiun, seperti itu ya teman-teman. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Ini masih ada pertanyaan lagi beberapa ya teman-teman. Saya akan coba jawab dengan sepengetahuan saya yang saya tahu ya teman-teman. Jadi saya tidak bermaksud menggurui, sekali lagi ya teman-teman, saya hanya sharing pengalaman saya pribadi. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Mas Wahyu Christian. Pertanyaannya begini, melatih merpati rumahan itu sebaiknya engkel atau gandeng dengan pelatih ya. Nah, ini pertanyaannya bagus ya dari Mas Wahyu Christian. Berkenaan dengan cara melatih merpati tombrang ya teman-teman, yang saya tahu itu merpati tombrang itu akan dilatih mulai dari engkel ketika dekat ya teman-teman, lalu ketika dia udah menempuh jarak yang agak jauh itu dia akan dikasih trainer ya teman-teman, trainer atau gandengan ya teman-teman, atau bahasa sini itu undulan ya teman-teman, seperti itu. Nah, umumnya itu ketika masih jarak dekat, masih tarik-tarikan, itu dia itu tidak akan digandeng ya teman-teman, dia itu akan diterbangkan sendiri. Nah, nanti pada jarak tertentu merpati itu akan dikasih
gandengan ya teman-teman. Jadi akan dikasih gandengan nanti pada jarak tertentu seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pelatihnya sendiri itu dalam merpati tomprang itu ada beberapa ya teman-teman ya. Ada beberapa kategori pelatih dalam merpati tomprang ya teman-teman. Biasanya itu yang saya tahu dulu itu ketika saya masih melihat aktif melihat permainan tomprang di Kebumen ya teman-teman, di Gombong ya, di Gombong Kebumen Jawa Tengah itu biasanya itu ada beberapa tipe pelatih untuk tomprang ya teman-teman. Yang pertama itu pelatih yang ini ya teman-teman, yang itu ya, yang dari lepasan itu dia akan cepat mengarah pulang ya teman-teman. Jadi untuk menuntun merpati yang dilatih itu atau bahan ya, merpati bahan tomprang yang dilatih itu agar cepat pulang ya teman-teman. Jadi yang pertama biasanya akan digunakan itu trainer atau untulan atau gandengan itu yang begitu dilepas dia akan langsung menuju pulang ke kandang. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu pelatih yang mau mengajak merpati itu untuk naik tinggi ya teman-teman, tapi itu dia akan selalu mengikuti yang dilatih ya teman-teman, atau bahasa sininya itu ngemong ya teman-teman, ngemong. Jadi setelah jaraknya agak jauh, merpati yang sedang dilatih itu untuk tomprang itu biasanya dia dikasih pelatih yang menuntun dia untuk terbang tinggi ya teman-teman. Nah, selanjutnya biasanya itu ketika merpati tomprang itu sudah mentok ya teman-teman, mentok di lepasan terakhir ya, lepasan yang biasa dilakukan untuk adu ya teman-teman, adu ketangkasan merpati tomprang itu biasanya merpati yang baru jadi itu akan ditempelkan dengan trainer yang sangat tinggi ya teman-teman, mau terbang tinggi, gandeng, dan tidak mau turun, biasanya seperti itu ya teman-teman. Itu fungsinya itu untuk mengetes ya teman-teman, mengetes bahwa merpati yang baru jadi itu apakah ketika musuhnya tidak turun itu dia tetap mau turun atau tidak ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Nah, biasanya ketika itu sudah lolos ya teman-teman, sudah lolos digandeng dengan merpati yang trainer yang mau tinggi dan gak mau turun, dia tetap turun. Biasanya di level terakhir itu, setahu saya itu merpati itu akan digandeng dengan trainer atau undulan yang nakal ya teman-teman, yang nakal, apalagi itu turunnya juga mau nakal ya teman-teman. Jadi dia nggak anteng tapi dia nakal kayak gitu. Nah, ketika merpati yang baru jadi itu ditempel dengan untulan yang nakal, yang udah terbang tinggi nakal, itu nanti ketahuan dia akan takut atau tidak, dia akan turun atau tidak, sekali turun itu akan tuntas atau enggak, seperti itu ya teman-teman. Nah, biasanya kalau merpati tomprang yang dikasih undulan atau trainer yang tinggi terus nakal itu masih mau turun ya teman-teman, masih mau terbang gandeng, turun, dan satu kali turun tuntas sampai bawah, itu biasanya merpati yang akan diadu ya teman-teman. Jadi itu merpati, ciri-ciri merpati tomprang yang layak diadu ketangkasan dalam permainan tomprang ya teman-teman. Jadi itu ada beberapa pelatih ya dalam merpati tomprang itu. Yang pertama itu pelatih yang cepat menuntun untuk pulang ke kandang, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu pelatih yang ngajak tinggi. Yang ketiga itu pelatih yang sudah tinggi, mau ngajak tinggi tapi dia nggak turun untuk menguji mental
merpati itu sendiri ketika musuhnya nggak turun atau gandengannya nggak turun itu dia mau turun atau tidak. Nah, yang terakhir itu trainer atau untulan atau gandengan yang nakal ya teman-teman. Jadi itu gandengannya itu mau turun bareng, biasanya itu terbangnya itu nakal. Nah, di situ kalau misalkan merpati itu lolos, tetap mau turun walaupun dengan gandengan yang nakal, itu biasanya salah satu ciri merpati tomprang yang layak untuk diadu ya teman-teman, seperti itu. Nah, jawaban ini itu menurut pengetahuan saya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya atau pemain di luar sana, teman-teman di luar sana punya jawaban yang lain atau punya pengertian yang lain, silahkan ya teman-teman, silahkan ditambahkan di komentar ya teman-teman. Sekali lagi jawaban saya berdasarkan pengalaman saya atau pengetahuan saya ya teman-teman, jadi tidak bermaksud untuk menggurui ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan dari Irfan Prasetyo. Merpati kondisi jawat boleh dilatih atau diterbangkan apa tidak bang? Mohon penjelasannya, terima kasih. Salam merpati lover, mantap jiwa. Iya ya teman-teman. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ya teman-teman. Untuk merpati kondisi jawat apakah boleh dilatih atau diterbangkan atau tidak ya teman-teman. Nah, ini kalau jawabannya kalau pertanyaannya boleh diterbangkan atau tidak, ya jawabannya boleh ya teman-teman, boleh untuk diterbangkan ya teman-teman. Karena walaupun dalam kondisi jawat itu memang namanya makhluk yang punya sayap di alam liar sana, nggak cuma merpati ya teman, ada burung atau apa yang lain ya teman-teman yang punya sayap itu, walaupun dalam kondisi jawat mereka itu akan tetap terbang ya teman-teman, dia itu tidak akan diam di tempat. Nah, untuk konteks merpati ya teman-teman yang dalam kondisi jawat ini, kalau saya pribadi umumnya itu masih saya terbangkan ya teman-teman, tapi dengan beberapa pengecualian ya teman-teman. Nah, pengecualian ini lebih mengarah kepada tata cara ya teman-teman. Nah, biasanya itu kalau untuk kondisi merpati yang jawat ya teman-teman, kalau saya pribadi itu biasanya yang pertama saya akan terbanginnya itu tidak terlalu jauh ya teman-teman. Nah, jadi hanya fungsinya itu hanya untuk membuka urat ya teman-teman. Jadi terbangnya itu tidak terlalu jauh ya teman-teman. Nah, yang kedua itu biasanya kalau merpati saya dalam kondisi jawat tetap saya terbangkan itu biasanya itu akan saya tempatkan sendiri ya teman-teman di dondang lepas ya teman-teman, di kandang lepas itu saya akan sendirikan ya teman-teman, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu yang paling riskan adalah pecahnya bulu penjawat ya teman-teman. Jadi takutnya itu ketika dicampur dengan merpati lain dalam satu dondang itu dia akan tarung ya teman-teman dengan merpati lain, dan takutnya itu tarung itu nanti bulu penjawatnya itu akan pecah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini jawaban saya untuk merpati yang kondisi jawat, tetap saya terbangkan ya teman-teman, tapi terbangnya itu tidak terlalu jauh. Yang kedua, di dalam dondang itu akan saya pisah, jadi akan saya sendirikan, jadi tidak saya campur dengan merpati yang lain, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekian dulu ya teman-teman, sekian video dari saya mengenai beberapa pertanyaan tadi ya teman-teman ya.
perlu digarisbawahi ya teman-teman, bahwa jawaban ini ya teman-teman, jawaban yang saya eh, publikasikan di media sosial itu jawaban dari pengetahuan saya sendiri dan pengalaman saya pribadi ya teman-teman, bukan bermaksud untuk menggurui. Sekali lagi ya teman-teman, mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui, jadi hanya sekedar sharing pengalaman seperti itu ya teman-teman. Nah, jika teman-teman masih kurang puas dengan jawaban saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bagi teman-teman yang lain yang masih punya pendapat lain atau ya pendapat yang bahkan lebih baik, silahkan teman-teman berikan komentar di video saya ini ya teman-teman. Nah, sekian ya teman-teman video dari saya. Mungkin itu dulu ya teman-teman yang bisa saya bagikan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.